Hai guys, ketemu lagi di channel And The Well Lovers. One Piece manga chapter 1010 menampilkan detail pertarungan yang makin seru aja ya, antara dua Yonkou, yaitu Kaido dan Big Mom, melawan Worst Generation. Nah, ternyata akhirnya kita diperlihatkan kemampuan hebat dari Hausoku Haki yang ternyata bisa digunakan sebagai semacam cloaking atau jubah tak terlihat. Luffy pun akhirnya bisa menunjukkan kekuatan lain Haki Raja itu. Bagaimana ceritanya? Kali ini kita akan bahas review lengkap One Piece manga chapter 1010. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Oke, kita akan bahas sekarang. Let's check it out. Chapter 1010 dimulai dengan Big Mom yang terjatuh akibat serangan batu dari Trafalgar Law. Nah, kita bisa melihat di sini Big Mom terus memanggil Zeus karena takut dengan lautan. Sayangnya yang datang bukannya Zeus, malah Prometheus. Di sini kita bisa melihat bagaimana Prometheus yang terus berlari walaupun dia terus-menerus ditebas oleh Zoro. Melihat Zoro yang begitu babak belur tapi terus berusaha menyerang, Law sampai berkata jika mungkin setiap tulang Zoro sudah hancur sebenarnya. Tapi Zoro masih punya stamina dan tenaga untuk bertarung. Memang sepertinya kalau kita lihat urusan fisik, daya tahan tubuh Zoro itu sangat hebat, bahkan mungkin melebihi Luffy. Kalau kita lihat bagaimana dulu pertarungan Zoro dengan manusia ikan, di situ Arlong sampai memuji Zoro yang padahal tubuhnya telah terluka parah, tapi dia masih bisa hidup dan melawan. Sebenarnya Kaido sempat menyindir jatuhnya Big Mom dengan menyebut nama aslinya yaitu Lin Lin. Dia mengatakan bahwa Lin Lin orang yang sangat payah. Melihat Zoro terus mengganggu Prometheus, Kaido pun sampai meminta Zoro dengan menyebutnya sang pemburu bajak laut untuk membiarkan Prometheus. Memang julukan Zoro kan kita kenal sebagai pemburu bajak laut ya. Kaido pun mencoba untuk menyerang Zoro, tapi kali itu Law datang. Dan dengan tekniknya yaitu injection, Law menusuk pedangnya ke arah leher Kaido dan menimbulkan luka. Kaido sendiri mengakui jika kemampuan Law sangat merepotkannya. Di sisi lain, Zoro protes kepada Tora, kenapa Prometheus dibiarkan menangkap Big Mom yang sudah jatuh. Lalu kemudian Kid dan Killer mengatakan jika itu memang tujuan mereka. Mereka memang sengaja untuk memisahkan antara Big Mom dan Kaido. Jika sudah terjadi, itu sebenarnya sudah sangat cukup. Mungkin strategi itu dijalankan agar Kaido tidak mendapatkan dukungan kekuatan, sehingga lebih mudah untuk dilawan. Kid dan Killer pun berdiri di ujung tebing Onigashima, dan dia melihat kumpulan awan yang begitu besar. Apakah itu adalah kekuatan dari Zeus? Bisa saja sebenarnya, karena Zeus sendiri adalah awan. Bisa jadi Zeus sedang mengumpulkan awan mendung sebanyak-banyaknya untuk menciptakan petir yang besar. Big Mom sendiri menggerutu dan mengatakan Zeus tidak berguna. Nah, yang unik di sini, ternyata Prometheus mengajukan permohonan kepada Big Mom. Kira-kira menurut teman-teman permohonan apa yang diminta Prometheus kepada Big Mom? Jawab di kolom komentar ya. Scene berpindah ke Kaido yang melihat Luffy yang pingsan, tapi matanya masih terbelalak dengan seluruhnya berwarna putih. Kaido mengatakan jika si topi jerami itu lagi-lagi pingsan seperti dulu. Dulu di sini adalah ketika Kaido pertama kali bertarung dengan Luffy. Kaido pun mengatakan jika dia mungkin akan mengambil mata Luffy atau mungkin menghancurkan kepalanya sekalian. Zoro pun menghadang sambil mengatakan jika Luffy adalah kaptenku, langkahi dulu mayatku. Memang sebagai wakil kapten, kesetiaan Zoro ini tidak perlu diragukan lagi. Zoro sebenarnya sudah mengatakan kepada Trafalgar Law kalau ini adalah batasan dirinya. Kalau sampai setelah ini dia mati, maka semuanya tergantung kepada Law. Zoro pun mengeluarkan tekniknya yaitu Hell Hake, Force of the Dead. Serangan Zoro ini melukai dada Kaido. Dan di situ Kaido pun sadar jika sepertinya Zoro memiliki kemampuan Hausoku Haki juga atau Haki Raja. Uniknya Zoro malah tidak paham apa maksud Kaido. Sepertinya Zoro memang bisa menggunakan Hausoku Haki atau Haki Raja, tapi dia belum menyadarinya. Memang kalau kita bicara level wakil kapten itu harusnya memang dia punya Hausoku Haki juga. Ini menjadi penanda level Zoro yang sudah menjadi ahli pedang nomor 1. Tentu saja Kaido masih bisa bergerak dan Zoro benar-benar sudah di batasnya dan akan kolaps. Melihat itu, Law langsung meminta Zoro pergi dan berusaha menghadang, tapi kali ini Kaido menggunakan Thunder Bagua untuk melemparkan Law. Law pun benar-benar terluka sekarang. Kaido pun mengakui jika Worst Generation begitu merepotkan dirinya. Dan seandainya saja anggota Worst Generation itu mau menjadi bagian dari Kaido, maka mereka bisa saja menguasai dunia.
Nah, disinilah tiba-tiba Luffy terbangun lagi dan dia mengatakan jika tidak ada satupun dari Worst Generation akan bergabung dengan Kaido. Dia dan aliansinya lebih memihak para samurai yang menjadi musuh Kaido. Luffy pun teringat kata-kata Kakehyo tentang haki, terutama tentang Haoshoku Haki atau Haki Raja. Jadi ternyata Haki Raja itu jika dibuat menyelimuti tubuh maka itu akan memberikan serangan yang lebih mengerikan dan memperkuat efek serangan sebelumnya. Mungkin logikanya seperti ini. Bosusoku Haki yang membuat tubuh Luffy begitu keras dan memberikan efek serangan langsung. Nah, kalau ditambah Haoshoku Haki yang menyelimuti secara tidak langsung seperti memberikan tekanan tambahan ke dalam lawannya. Kalau di Naruto, seperti memberikan jubah cakra ke tubuh Naruto lalu dipusatkan di tangan. Ternyata daya hancur serangan Naruto itu begitu besar dan hal ini terbukti ketika Naruto melawan Toneri. Bahkan saat itu, Naruto cukup menggunakan satu kali pukulan yang diperkuat dengan cakra Kurama. Itu bisa membuat Toneri kehilangan mode Rikudenya. Kakehyo juga berpesan, jika dibiarkan saja haki itu menyelimuti tinjunya, akan memperkuat daya serangnya. Dan di kondisi mendesak antara hidup dan mati, biasanya potensi seseorang akan terlihat. Luffy pun memahami semua yang dikatakan Kakehyo. Dan sekarang Luffy pun tahu, jika dahsyatnya serangan Kaido adalah karena Kaido menyelimuti tinjunya atau tubuhnya dengan selubung Haoshoku Haki. Mendengar Luffy sudah tahu rahasianya, Kaido pun tertawa. Dia mengatakan jika hanya individu di level tertentu saja yang bisa mendapat level seperti dirinya, atau bisa menyelimuti tubuhnya dengan Haoshoku Haki. Dan Luffy saat ini sudah ada di kesempatan terakhir menghindari kematiannya. Artinya Kaido menganggap Luffy pasti tidak akan sampai pada level menggunakan Haki Raja untuk selubung tubuh, sekaligus ini menandakan jika akhir hidup Luffy semakin dekat. Kaido pun mulai menyerang Luffy dengan gadanya, tapi Luffy bisa menghindar. Bahkan di sini bisa terlihat kaki Luffy tidak terkena gada, tapi seperti terjadi benturan yang hebat. Kaido pun kaget dengan perkembangan pesat dari Luffy, dan bahkan Luffy bisa mendaratkan pukulan sangat telak pada Kaido. Dengan percaya dirinya, Luffy pun meminta yang lain mundur, karena dia bisa menghandle pertarungan itu seorang diri. Mungkin saya mau sedikit perjelas lagi tentang penggunaan Haoshoku Haki Luffy. Kita tahu jika Luffy selama ini cenderung bertarung dengan Ken Bunshoku Haki untuk mendeteksi lawan, atau membaca pergerakan lawan, dan Bushiroku Haki untuk memperkuat serangan fisiknya. Nah, kali ini Haoshoku Haki yang biasanya ditembakkan dalam skala besar dan digunakan untuk serangan jarak jauh, digunakan oleh Luffy dengan cara difokuskan ke bagian tubuhnya saja, sebagai selubung, bahkan juga difokuskan ke tangan Luffy untuk serangan. Hal itu akan membuat ada lapisan pelindung tambahan yang membuat daya hancur pukulan Luffy semakin dalam dan semakin kuat. Nah, itulah bahasan tentang One Piece Manga Chapter 1010. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih. Pengumuman giveaway. NDW Lovers mau ngadain giveaway dengan hadiah yang menarik dan ada grand prize-nya loh. Hadiahnya adalah grand prize 1. Uang tunai total Rp2.500.000 untuk 2 orang pemenang, di mana masing-masing mendapatkan Rp1.250.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 350.000 subscriber. Yang kedua, uang tunai total Rp2.000.000 untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp1.000.000 yang akan diundi setelah channel ini mencapai 300.000 subscriber. Dan 3, uang tunai total Rp1.000.000 untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp500.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 250.000 subscriber. Selain itu, ada juga hadiah bulanan, yaitu voucher Google Play masing-masing senilai Rp50.000 untuk 2 orang pemenang yang diundi setiap minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya. Cara dapetinnya sangat mudah loh. Yang pertama, subscribe dan share channel NDW Lovers ke semua sosmed dan kerabat teman-teman, minimal tag ke 5 temannya. Yang kedua, teman-teman komentar pakai hashtag giveaway NDW Lovers di video mana saja yang tayang. Isi komentar sangat menentukan, jadi usahakan komentar yang berhubungan dengan topik bahasan dan bukan spam atau hanya komentar berupa hashtag plus alamat IG saja. Yang ketiga, wajib sertakan nama akun Instagram teman-teman di setiap komentar untuk menghindari penipuan pemenang. Yang sudah mendapatkan hadiah voucher Google Play tetap memiliki kesempatan untuk menang salah satu dari 3 hadiah grand prize, sehingga tidak usah khawatir tidak akan dapat hadiah grand prize. Kecuali jika sudah mendapatkan salah satu hadiah grand prize, maka tidak berhak lagi mendapatkan hadiah lainnya. Pengumuman pemenang di kolom komunitas dan Instagram resmi NDW Lovers. Udah itu aja.
bebas mau komentarnya apa saja dan mau di video mana saja. Tapi semakin sering berkomentar di setiap video yang tayang dengan hashtag dan juga dengan alamat IG disertakan, maka kesempatannya akan semakin besar. Semangat ikut giveaway!